Apa kenikmatan yang dimaksudkan di dalam penjelasan kitab ini adalah nikmat qanaah. Ketika di dunia dia qanaah, maka besok di akhirat Allah akan balas sifat qanaahnya itu dengan kenikmatan yang tidak ada hentinya, kenikmatan yang berkesinambungan, kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang terus menerus Allah berikan kepada mereka. Sebaliknya wa innal fujjar lafi jahim. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang berani, orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan mendapatkan tempat di neraka jahim. Ulama mengatakan siapa mereka ini adalah orang-orang yang tamak di dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang tamak dalam kehidupan dunia. Satu saat Nabiullah Isa alaihissalam melakukan satu perjalanan, beliau bersama muridnya. Maka dalam perjalanan beliau bagi itu makanan dengan muridnya. Ketika pagi itu roti dibagi menjadi dua bagian, separuh untuk Nabi Isa, separuh untuk muridnya. Ada satu bagian roti yang itu nanti disisakan untuk makan berikutnya, tapi itu tinggal separuh. Namun itu pun akan dibagi dua. Setelah selesai makan, Nabi Isa ajak lagi berangkat ini muridnya. Sampai pada waktu makan berikutnya, Nabi Isa ngajak istirahat muridnya, lalu bertanya, mana rotinya? Ayo kita makan bersama-sama. Ternyata rotinya hilang. Ternyata roti yang disiapkan untuk dimakan berikutnya itu hilang rotinya. Ditanya muridnya, di mana roti itu? Kita lapar dan kita butuh bagi berdua ini roti. Tapi ternyata itu roti hilang. Ditanya muridnya dengan berbagai macam pertanyaan, alasan-alasan, dia katakan rotinya hilang, tidak ada. Tapi Nabi Isa dengan kesabarannya kemudian dituntun muridnya, baik kita perjalanan, tidak apa-apa, sudah kita lapar-laparan. Akhirnya berjalan. Ditunjukkan mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam berangkat di atas berjalan di atas air. Dipegang itu tangan muridnya, jalan dia di atas air. Berjalan di atas air. Muridnya menyadari ini mukjizat yang agung ini, bisa berjalan di atas air. Setelah melewati itu sungai, lalu ditanya oleh Nabi Isa, setelah engkau lihat dan Allah kasih anugerah begini, kita bisa lewati ini sungai yang luas, kita bisa berjalan di atas. Saya mau tanya, siapa yang mencuri roti kita tadi? Kata si murid, saya tidak tahu. Akhirnya ya sudah, kalau kita berangkat lagi. Di tengah-tengah perjalanan ada di sana kuburan. Lalu Nabiullah Isa alaihissalam hidupkan itu mayit yang ada di kuburan, lalu diajak ngomong. Itu murid menyaksikan kejadian itu. Setelah kejadian itu mayit balik lagi, lalu Nabi Isa tanya, siapa yang mencuri roti kita? Murid juga tetap tidak ngaku dia. Murid tidak ngaku. Akhirnya diajak lagi berjalan sampai pada berikutnya ada gundukan tanah. Nabi Isa tunjukkan yang terakhir kalinya, yaitu gundukan tanah diperintah untuk menjadi emas. Itu menjadi emas. Lalu Nabi Isa katakan, wahai muridku, ini ada emas. Aku mau bagi 3 ini emas. Sebagian untuk aku, sebagian lagi untuk kamu, sisanya untuk orang yang mencuri roti kita. Kalau ada yang mencuri roti kita, dia mengakui, aku kasih dia bagian. Nah, ternyata ketika sudah berbicara urusan dunia, yang tadinya sembunyi-sembunyi, yang tadinya dia tidak menunjukkan keasliannya, berbicara urusan dunia, ditunjukkan asli. Oh, saya nyuri, wahai Nabi Isa, kata. Saya nyuri roti sampean.
Oh, kalau begitu ya sudah, ini bagianmu, karena aku sudah katakan bagian ini untuk mencuri roti kita, ya sudah, ini kamu ambil juga bagian. Tak apa-apa, sudah ambil sudah. Ini aku punya bagian, kamu ambil juga sekalian. Jadi semua emas yang ada ini kamu ambil. Akhirnya sudah, senang muridnya. Cuman dia tidak paham buah daripada ketamaan. Dia tidak paham, tidak sadar ya. Dia tidak menyadari. Lalu ditinggal sama Nabi Isa alaihissalam. Ditinggal sudah, tidak diajak lagi sudah. Karena buah ketamaan. Lalu karena dia ditinggal dengan membawa itu emas, bingung dia. Ini emas banyak, kalau dibawa sendiri tidak kuat. Datanglah kemudian pencuri, perampok. Diancam dia, kalau kau tidak kasih emasnya, aku bunuh kamu. Aku bunuh kata. Akhirnya dia putar otak juga, begini saja. Sudah kita bagi tiga kata. Bagi tiga lagi. Kebetulan perampok itu 2 orang. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, aku bagian. Lalu kita bawa barang-barang. Baik kalau begitu, berarti adil. Kata si perampok, berangkatlah dia bertiga. Sampai di tengah jalan, masing-masing sudah saling mengintai. Lalu salah satu perampok mengusulkan, ini kita lapar ini perut. Coba kita cari makan dulu. Siapa kira-kira yang mau cari makan? Nah, disuruhlah ini muridnya Nabi Isa ini, oh jangan, kalau aku ini nanti harta emas ini kamu bawa semua nanti. Lalu ya sudah, begini saja. Salah satu daripada aku yang akan cari makan. Lalu salah satunya dia pergi ke satu kampung cari makan. Di sana dia berpikir keras, gimana supaya emas itu jadi miliknya dia. Dia beli makan, dikasih itu makanan itu racun. Kasih racun makanan. Lalu dibawalah ini kepada muridnya Nabi Isa dan temannya itu. Dimakan. Ini muridnya Nabi Isa juga bersekongkol juga dia. Sudah begini saja, ini kalau kita bertiga kayaknya bagiannya kurang banyak, kita bunuh saja nanti kalau dia datang. Kita bunuh saja nanti kalau dia datang. Akhirnya sama-sama punya niat jelek. Yang ini niat membunuh, yang ini niat meracun. Makanannya sampai, kemudian belum banyak bicara macam-macam, tanpa basa-basi sikat. Salah satu perampok ini disikat, mati sudah. Nah, tinggallah dia berdua. Nah, sekarang kita dapat bagian banyak, tapi kita makan dulu katanya. Nah, makanlah dia berdua ini. Dia makan berdua dengan lahapnya, tidak tahunya itu ada racunnya. Tidak tahu makanan itu ada racun. Akhirnya ya sudah, tiga-tiganya mati. Tidak dapat bagian masing-masing. Cuman yang disayangkan, ini muridnya Nabi Isa ini, dia tidak menyadari. Ini Nabi Isa ini nabinya Allah. Orang punya karomah, punya kemuliaan. Tapi muridnya ini dia lebih pilih daripada dunia. Itu tidak seberapa ya. Maka Nabi Isa kasih sudah semuanya. Tidak berpikir panjang, kasih sudah semuanya. Seorang murid yang tidak menyadari akan satu manfaat besar, lalu dia melenceng, dia menyeleweng daripada sikap seorang murid yang benar. Akhirnya ya sudah, mati konyol jadinya ya. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat bagian sama sekali. Apa sebab? Karena buah ketamaan. Karena buah ketamaan, maka seperti itu jadi. Na'udzubillah min